Selamat malam rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Shalom. Di saat ini kita akan memulai ibadah angkatan muda di malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengangkat lagu puji-pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Oh
Siapkanlah hati dan pikiran kita dan kita akan masuk dalam ibadah di malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena pernyataan-Mu kami boleh berkumpul lagi bersama-sama di tempat ini untuk memulai ibadah angkatan muda kami di saat ini ya Bapa. Kiranya ibadah yang kami lakukan di malam hari ini mau berlangsung dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam tuntunan kuasa kasih setia-Mu ya Bapa. Dan di saat ini kami selaku rekan-rekan pemuda rindu akan mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau datang curahkan kasih setia Roh Kudus-Mu agar kami bisa mendengar dan melakukan sabda firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca kitab yang terambil dari Yohanes, Injil Yohanes 3. Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai 21. Di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di malam hari ini mau mengajarkan kita selaku kaum muda tentang kasih yang menyelamatkan. Nampak jelas pada ayatnya ke-16 dan 17 yang telah kita baca bersama tadi, di mana Tuhan Yesus Kristus, ya rekan-rekan pemuda yang berkati Tuhan oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam katong hidup baik beta maupun teman-teman semua tidak terlepas dari yang namanya kasih Allah yang besar bagi dunia, terkhususnya lagi bagi katong selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika hidup kita sepenuhnya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, di situ kita akan mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus Kristus yang kita imani sesungguhnya adalah sumber keselamatan itu sendiri. Kenapa? Karena dengan kasih-Nya begitu besar, sehingga Ia rela untuk dihukum, bahkan mati di kayu salib, dan kembali bangkit, demi dan untuk menyelamatkan hidup kita selaku orang-orang berdosa ini. Nah rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kadangkala kita menjadi bingung dengan diri kita sendiri, terlebih khusus lagi dengan hidup ini. Misalnya, satu hari ini kita jalani dengan penuh sukacita, tanpa ada beban, tanpa ada masalah yang kita alami, atau kita dapati dalam hidup ini dan yang pastinya kita akan bersyukur untuk hal yang demikian. Namun tanpa kita sadari, ternyata ada tanda tanya besar dalam hidup kita. Untuk hari esok, selalu terpikirkan dalam hidup kita apa yang akan terjadi besok. Apakah besok kita masih bisa makan seperti hari ini? Ataukah
masalah apa yang akan kita hadapi di hari esok nanti. Terkadang kita tidak memahami tentang hal itu, tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan. Bahkan Tuhan pun tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita selaku rekan-rekan pemuda bahkan dunia ini. Sama seperti dengan apa yang kita alami saat ini, di mana sedang mewabahnya virus corona COVID-19. Ya, rekan-rekan pemuda yang kita tahu bersama bahwa penderitaan hidup yang paling besar adalah ketika kita diperhadapkan dengan virus ini. Penyakit ini merupakan penyakit kecil namun mematikan. Untuk itu, jangan pernah sekali-kali kita menganggap remeh akan virus ini. Karena kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Namun, selaku rekan-rekan pemuda, janganlah takut. Sebab Tuhan yang kita imani jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk virus ini. Tetaplah mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap stay home, stay safe, and stay healthy. Dan tetap berdoa kepada Tuhan. Berserah dan percaya pada Tuhan bahwa Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan, yang akan selalu dan senantiasa ada untuk menyelamatkan hidup kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan Tuhan selalu ada untuk menyelamatkan kita dari ancaman virus COVID-19 ini. Untuk itu, selaku kaum muda, tetaplah berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan dan kuatkan iman kita selaku kaum muda dalam menjalani hidup ini. Yakin dan percaya selalu bahwa Tuhan akan selalu menerangi hidup kita. Tetaplah jadi terang bagaikan pelita di tengah-tengah kegelapan hidup ini, dan tetaplah setia dalam menjalankan tugas dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan di malam hari ini, kita akan mengangkat lagu pujian Selidiki Aku. Apakah
Ya, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami kepada-Mu Bapa yang tetap mengaruniakan kehidupan kepada kami. Bapa yang selalu menuntun, menjaga dan memelihara kami semua di tengah-tengah situasi yang tak menentu, yang masih menjadi tantangan dan gumul kami sebagai umat, bahkan secara khusus kami sebagai orang muda. Dalam gumul kami semua, kami berdoa untuk Sivitas Angkatan Muda ini, secara khusus ranting 12 Bethel dalam sektor pelayanan 12 di lingkup Jemaat Bethel. Tuhan Yesus selaku Kepala Angkatan Muda mau menjaga dan memelihara kami semua. Kami yang duduk dalam barisan pelayanan, anak-anak Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kami, bijaksanakanlah dan mampukan kami dengan hikmat yang bersumber pada Allah Tuhan. Tuhan kenal kami satu persatu sebagai pengurus ranting 12. Belum banyak yang kami buat untuk Tuhan, karena kami diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Kami sebagai anggota, kiranya diberkatilah kami semua, pendidikan, pekerjaan, maupun yang sementara mencari pekerjaan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa bagi situasi ini, bangsa ini, bahkan bumi tempat kami berpijak. Virus COVID-19 yang mencekam hidup kami, biarlah Tuhan melalui dari kami. Bersihkan dengan darah anak domba Allah, agar kami terselamatkan. Firman kebenaran menjadi kekuatan bagi hidup kami, di tengah-tengah medan gumul kami. Kasih-Mu memberi kami harapan, untuk tetap berharap dan bersandar padamu ya Tuhan. Selimut kasih-Mu menghangatkan kami, dan tangan-Mu tak pernah lepas dari genggaman tangan kami. Berjalanlah bersama kami, agar kami tahu bahwa kami berharga di mata-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, yang mati dan bangkit bagi kami. Dan untuk itu kami mohon janji penyertaan-Mu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, persekutuan rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Selamat malam, shalom.